Bapa Surgawi, mohon Engkau untuk menolong kami untuk seluruhnya berharap kepada Engkau. Buang segala kekhawatiran kami, semua yang tersumbat bikin kebiasaan kami, sehingga kami tidak dapat mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu seperti udara waktu pagi yang berhembus untuk kami, untuk menghangatkan jiwa kami agar kami bisa mendekat kepada Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Salam, selamat pagi. Kita hari ini melihat di pasal 36 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Pasal 36 satu pasal yang sangat spesial. Di pasal 36 dia cukup panjang ayatnya. Ada 32 ayat. Di sini ada 5 keadaan. Boleh saya mendengar tema perjalanan kitab Yeremia. Di sini dia berada dalam banyak tempat dan juga dibakar, kemudian ditulis kembali. Ini cara pemahaman. Kita juga ingin melihat satu perjalanan yang bahaya juga. Dari segi ini kita melihat, tetapi sesungguhnya dengan tema firman Allah tidak bisa dibakar. Ada orang ingin membinasakan firman Allah, tetapi Allah dengan menggunakan caranya agar kita bisa untuk mendengarnya, agar kita dapat mendengarnya. Dan hari ini kita melihat bagaimana Allah menggunakan cara apa. Dan di dalam pasal ini terlebih dahulu dibacakan untuk para rakyat, kemudian dibaca untuk para pegawai-pegawai istana. Boleh dikatakan ini para pejabat di pemerintahan Yoyakim, yang pejabat tinggi. Sampai akhirnya kitab ini dibacakan untuk raja yang berhadapan untuk dibaca kepada raja. Dan dalam 3 situasi yang ini, keadaan ini berbicara kepada rakyat, kepada para pejabat tertinggi, dan juga kepada di hadapan raja dibacakan. Masing-masing mempunyai reaksi yang berbeda. Dan kita pun bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana reaksi kita, tanggapan kita waktu mendengar firman Allah, bagaimana perasaan kita untuk menanggapi. Sampai pada akhirnya dikatakan kitab itu habis dibakar, dilenyapkan. Tetapi dalam kitab ini dimasuk dalam kitab pembaharuan yang lebih kuat lagi. Dengan demikian kitab Yeremia bisa terpelihara. Kita jarang membaca dalam kitab-kitab Nabi bagaimana kitab ini dibentuk menjadi kitab. Hari ini pasal 36 spesial untuk menjelaskan hal ini, bagaimana dari mulutnya Nabi ditulis menjadi kitab Nabi. Kita Nabi, seorang Nabi bukan penulis kitab. Allah tidak memberikan perintah kepada Yeremia untuk menulis sebuah kitab Yeremia, tetapi kitab ini bisa terpelihara sampai akhir zaman. Dan dalam situasi yang tertulis, Allah memerintahkan kepada Yeremia, apa yang aku perintahkan harus kamu bicarakan, katakan. Yeremia bertahun-tahun hanya dengan berkata-kata, tapi di pasal ini Allah menyuruh Yeremia semua 32 semua
perkataan yang telah kufirmankan hendaklah kau tulis. Ingatkah kamu seperti khotbah yang minggu kemarin, tetapi di sini kitab Yeremia semuanya dia ditulis, dan kita melihat sejarah latar belakangnya. Dan di pasal ini kalau hendak dijelaskan secara rumit tentang sejarah, latar belakang sejarah ini terlalu banyak, dan seberapa banyak nama yang kamu ingat di situ. Di pasal 36 ada berapa nama di sini? Nama-nama para pejabat. Nama-nama yang diutus untuk menangkap Nabi Yeremia. Mungkin kita pun lupa. Tetapi kita akan bertanya, mengapa orang-orang yang menulis kitab Yeremia itu bikin dia ingat dan bisa menulis dengan teliti. Mungkin dia pun sendiri adalah seorang pejabat. Dan di dalam bisa dilihat beberapa tempat. Kalian pernah ke Yerusalem? Tahukah kamu Yerusalem lama di mana? Tahukah kamu di tempat yang lama, tempat-tempat gereja? Tahu dari mana, jalan mana bisa sampai ke gereja? Dan para ahli juru tulis ini semuanya dia jelas. Setiap kamar yang di istana dan semua yang apa yang ia ucapkan, caranya dan juga tertulis dengan jelas. Kalau kita bilang dibandingkan dengan kitab raja-raja, terhadap tokoh, waktu, dan tempat lebih jelas lagi. Kita lihat PowerPoint mengapa dibakar tidak lenyap di akhir dari ayat ini 32. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberitahukan kepada juru tulis Baruk bin Neria yang menulisnya di dalamnya. Yang menulisnya di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim Raja Yehuda dalam api. Seluruh kitab telah dibakar. Mungkin sekarang yang kita miliki kitab Yeremia ini mungkin sudah kita perbaharui, lalu masih ditambah dengan banyak perkataan seperti itu, yaitu ayat-ayat yang di sini diperbaharui. Jadi petunjuk Allah itu bukan satu kali ditulis untuk selamanya, tidak demikian. Bahkan di situ ada tindak kerja yang terus diperbaharui. Kita lihat PowerPoint. Kita melihat beberapa poin yang telah kita bagikan yang ditulis oleh Baruk, yang dari perkataan mulut Yeremia ditulis menjadi satu kitab. Ayat 5 sampai 10. Kitab ini dibacakan kepada rakyat. Yang ketiga, mereka masuk di rumah rakyat yang dibaca kepada para pegawai atau para pemuka, dan mereka ini mungkin pemuka-pemuka di para pejabat besar di Yehuda. Kemudian kitab ini sampai di pada raja dan juga para pembesar-pembesar. Tetapi mereka di sini tidak sopan. Sambil mendengar, mereka sambil membaca menggunakan pisau merobek kitab, kemudian membakarnya. Kemudian di pasal 5 kembali kitab
Yeremia ditulis oleh Baruk dan juga ditambah banyak perkataan yang tadi. Sesungguhnya banyak nama setelah Raja Yosea, kemudian naik tahta itu Yoahas yang diangkut dalam pembuangan dan di Mesir. Kemudian Mesir mengangkat Yoyakim menjadi raja di Yehuda. Pada saat Yoyakim dikepung oleh Babel, anaknya Yekonia diangkut ke pembuangan, ditawan di sana. Mereka dari pemerintahan Mesir kemudian diambil alih oleh Babel. Seluruh Yehuda tunduk di dalam jajahan pemerintahan Babel. Kemudian Babel mengangkat Zedekia. Kita membaca yang akhir tentang buah ara yang baik dan buah ara yang jelek, menyatakan 4 raja ini. Dan kita menemukan bahwa ayat ini sangat spesial, dan setiap ayat dimulai itu menjelaskan waktu sejarah. Dan hari ini kita mengatakan dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia atau kelima. Dan di sini kita menemukan ayat-ayat yang mempunyai urutan sejarah, tetapi tidak ada urutan sejarah. Ada waktu, tidak ada urutan, seperti 25-26. Itu juga adalah zaman Raja Yoyakim. Tetapi ada tuh pasal 27-8 itu meloncat di zaman pemerintahan Zedekia. Tetapi 29, 30, 31 itu kembali lagi dalam urutan zaman pemerintahan Yoyahin. Dan 35, 36 kembali lagi di zaman Raja Yoyakim. Kemudian sampai 37, 38 dan 40 itu zaman terakhir di Raja Zedekia. Dan masih ada 2 pasal 49-51 mencatat perkara yang lain, yaitu di zaman Raja Zedekia. Dan waktu saya membaca kitab Yeremia, saya juga dalam paragraf mereka juga menyebut merasa juga kurang juga sangat baik. Seperti kitab Yeremia ini sangat kacau. Saya merasa mungkin tidak sabar untuk membaca. Kalau bukan menurut urutan untuk yang diatur, akan bertanya pada kita sendiri dengan apa kita bertanya kepada juru tulis dengan apa dia mengaturnya. Mungkin apakah dia dimasukkan dalam keranjang kemudian sembarangan ngambil diundi untuk diberitakan. Tentu dia punya alasan sendiri. Tetapi di sini dia tertulis juga zaman atau waktu menulis sejarah ini, dan orang yang menulis ini terhadap sejarah ini mereka sangat jelas, dan dia mengambil keputusan untuk tidak mengikuti urutan yang bagi dia dari urutan itu lebih penting dari. Kalau ada kesempatan nanti kita akan jelaskan di pasal ini. Waktu kita membaca banyak sekali tantangan. Salah satu, mereka punya sejarah waktu tetapi tidak punya urutan sejarah. Kita seterusnya. Dan hari ini kita membaca yaitu Gamaliel dan
Mikayah, mereka adalah anak-anak Safan. Safan juru tulis. Bagi kita mungkin dalam negara adalah sekretaris. Atau juru tulis. Juru tulis ini adalah satu jabatan, nama jabatan, dan Safan adalah di zaman Raja Yosia sebagai juru tulis, dan di bait suci dia menemukan kitab imamat yang awal. Kemudian dia membaca kepada Raja Yosia. Kemudian hal itu dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23, dan seluruh di sini keturunan dari Safan ini mereka dari generasi ke generasi menjadi pejabat juga, yaitu Eliasa yang menolong Yeremia untuk menyampaikan surat kepada Yeremia. Dia juga adalah anak Safan. Dan di situ ada di John juga di pasal 26, di situ ada bernama Ahikam yang melindungi Yeremia. Dan di sini waktu menemukan kitab, siapa yang bertanya kepada Allah? Siapa yang bertanya kepada Tuhan? Yaitu Ahikam. Dan hari kita adalah tokoh utama kita, yaitu Galia. Dia juga mendengar yang dibacakan Baruk dari kitab Yeremia, tetapi bukan dia yang pertama kali. Jadi tokoh utama hari ini yaitu Yerjania, yang terlebih dahulu mendengar kitab yang ditulis, yang dibacakan oleh Baruk, yaitu Melkanya. Kemudian di hari ini kita membaca tentang Baruk. Baruk adalah bin Neria, dan juga dia mempunyai saudara yaitu siapa ya? Ya. Dia juga membawa surat di Babel, menjadi juru sampai tulis ke raja kepada Raja Babel. Di sini dia membawa surat tentang kutukan terhadap Babel juga dibawakan kepada Babel. Dia adalah pemuka utama juga di dalam kerajaan. Dia bisa mewakili raja menghadap kepada Babel. Jadi kita melihat mereka adalah keturunan dari juru-juru tulis. Di situ ada keturunan dari Safan, dan juga di sini ada juga dari keturunan Neria, dan juga ada tokoh yang melindungi Yeremia.
Ini menyatakan di pasal 29 tentang dua arah yang baik dan yang jelek. Kitab itu lewat anak Safat, Eliezer dan Gemar itu disampaikan. Eliezer yaitu anak Safan yang lain. Di dalam istana dia juga punya hak kedudukan sebagai wakil raja. Hari ini kita masuk dalam ayat di poin yang pertama. Di dalam poin ini menerangkan mengapa nubuatan Nabi harus ditulis menjadi gulungan kitab. Waktu Yeremia dipanggil oleh Allah, Allah berfirman, apa yang aku sampaikan kepadamu hendaklah kamu sampaikan atau beritakan. Di sini dalam kesepisan pasal ini Allah menyuruh Yeremia dan bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yahuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari zaman Yosia sampai waktu ini. Mengapa dari tahun ini baru menulis semua yang yang difirmankan Tuhan kepada Yeremia? Di sini di zaman 605 sebelum Masehi, di mana zaman perebutan kekuasaan, dan kita melihat Babel, mereka bangkit, Mesir mundur. Mesir juga mereka juga negara yang berkuasa, yang punya. Kamu akan memilih di pihak yang mana? Kamu akan mendukung Babel yang lagi bangkit dalam kejayaan, atau mendukung Mesir yang sekarang agak merosot dan mundur? Tetapi Mesir, mereka bersepakat untuk menyerang Babel. Mereka di situ bersekepatan untuk menentukan siapa yang menjadi negara yang terkuat. Babel mengalahkan Mesir. Maka pada saat itu bangkitlah Babel, dan Allah kembali memberitahukan kepada Yeremia untuk memberitahukan kembali apa yang telah kufirmankan kepada mereka, yang telah Tuhan firmankan kepada mereka. Waktu dulu mereka mendengar, mereka tidak merasakan apapun. Utara Israel, mereka telah tunduk kepada Babel. Mereka tidak merasa Babel sebagai ancaman. Dan sekarang Babel bangkit. Allah ingin agar Yehuda tahu bahwa ancaman itu telah di ambang pintu. Sebab setelah Babel mengalahkan Mesir, maka dia akan mengutuskan tentaranya untuk menyusup masuk ke dalam wilayah Mesir dan menyerang Mesir. Dalam dua sungai yang berhadapan, mereka berperang akan tentu juga akan bersangkutan dengan Yehuda yang kita maksud, yaitu sungai Efrat yang sekarang Irak dan Iran dan Suriah. Dan di bawahnya lah itu dalam bentuk
pendudukan Sungai Nil yang mempunyai kekuatan, dan di tengah-tengah itu adalah tempat orang Yehuda. Di Babel naik itu karena kehendak Allah, demikian juga Mesir. Tetapi sebelum mereka dibangkitkan, Allah telah menasehatkan mereka untuk bertobat. Tetapi mereka tidak mau bertobat, sehingga utara Israel mereka pun dibinasakan. Sekarang bangkitlah Babel menekan Yehuda. Sebelum hal ini terjadi, Allah menyuruh Yeremia untuk memberitahukan kepada mereka, berbicaralah kepada mereka, dan menyuruh mereka melihat apa yang terjadi di sebelah utara, melihat di kitab Amos, kitab Hosea, apa yang telah dibicarakan, yang sekarang ancaman ini telah sampai kepadamu, tetapi mereka tidak mau mendengar dan tidak ada orang percaya. Yang terdekat yaitu Mesir, kalau ada sesuatu mereka bersandar kepada Mesir. Dan sesungguhnya Raja Yoyakim juga itu diangkat oleh Mesir. Dan sekarang Allah membuahkan angin yang baru. Sekarang datanglah Babel, yang dulu telah kufirmankan segala bencana yang akan datang itu akan datang. Dan mengapa menulis kitab ini? Apakah membuktikan firman Allah itu punya kekuatan? Rencana Tuhan itu sangat jelas di ayat 3. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkan kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Rupanya bagi bertahun-tahun Allah mengangkat nabinya mempunyai satu kehendak, yaitu untuk mereka mendengar firman-Nya agar mereka berbalik dan bertobat. Semua itu bisa berlalu, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan sekarang dalam tahap yang baru, maka perkataan yang masalah yang telah disampaikan untuk ditulis kembali. Maka di sini ada Mehaya. Di sini mengapa Yeremia tidak sendiri menyampaikannya? Sebab ia tidak boleh langsung pergi sendiri, sebab dikatakan aku berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Yeremia telah di blacklist, sebab dia setiap kali masuk di rumah Tuhan dia menyampaikan kabar buruk, maka dia ditahan, dia dipukul, sampai pada akhirnya dia dilarang untuk masuk di rumah Tuhan karena dia tidak bisa masuk. Tetapi firman Allah harus disampaikan dengan cara apa? Manusia tidak bisa sampai tempat itu, tetapi pesannya dapat ditulis, dan pesannya bisa disampaikan kepada juru tulis yang dibaca olehnya. Adakah kamu melihat rencana Allah dengan menggunakan segala cara agar rakyatnya bisa mendengar? Dan bagi kita pun memilih mau mendengar atau tidak. Tetapi Allah lebih lagi merasa tidak sabar dengan menggunakan berbagai cara agar pesannya disampaikan. Dan Baruk ini membaca, dia di rumah Tuhan membaca perkataan-perkataan Tuhan. Ayat ke-8, lalu Baruk melakukan seperti yang diperintahkan. Dia bukan hanya menulis kitab-kitab ini, tetapi dia juga orang yang membaca kitab di rumah Tuhan. Waktu dia membaca di tahun pemerintahan Yoyakim, di bulan yang ke-9,
Dan pada masa itu seluruh rakyat dalam masa puasa, mereka pun sesungguhnya mereka merasakan ada bahaya, tetapi bagaimana dalam menghadapi, banyak cara orang berpikir untuk menghentikan bencana. Tuhan, Engkau membuktikan Engkau melindungi kami. Semua perkara itu perkara yang di luar, tetapi yang apa yang Tuhan bicara kepada kita, yaitu hati kita bukan menyelesaikan bencana, tetapi Yahuda, tetapi kamu seharusnya untuk bertobat dengan menggunakan dengan keuangan atau persekepatan di luar untuk menyelesaikan, dan juga bukan dengan cara berpuasa kamu marisa damai-damai. Sesungguh perkara yang sesungguhnya yaitu sungguh-sungguh untuk bertobat yang timbul dari hati setiap orang untuk berubah dari tingkah laku mereka yang jahat. Baru kemudian dia di gerbang baru di rumah Tuhan. Hari ini kita Yerusalem tidak dapat menemukan tempat ini, tetapi orang yang menulis kitab ini dengan jelas dia ingin sekali menuliskan peta ini. Dia bukan di pintu gerbang baru, tetapi dia membacanya di tempat di kamar panitera, yaitu di tempat kerjanya Mikaya bin Gemeria bin Safan. Kemudian dia membaca kitab ini. Adakah kamu melihat di sini selesai? Kalau baru selesai membaca ini, dia pulang rumah, dia selesai bekerja, membaca kepada rakyat, tetapi rakyat tidak ada reaksi apapun. Dan di sini reaksi dari rakyat itu bukan yang terpenting, sebab telah diberitahukan 23 tahun yang lalu bermacam-macam sudah atau reaksi yang salah atau bermacam-macam reaksi yang mereka sudah tahu. Dan juga di kitab sebelumnya ada disebut Allah berbicara bagaimana reaksi dari rakyat, dan Yeremia terus menegur mereka. Dan di sini tidak dituliskan, hanya diberitahukan saja kepada mereka. Kan ayat 11 masuk dalam kitab ini yang dibaca di para pejabat istana. Mikaya mendengar apa yang dibaca oleh Baruk, cucunya Safan, Mikhanya. Ia turun ke istana raja, lalu ke kamar panitera. Di sana duduk semua pemuka, yaitu Pandaria, Elkana, Delena, Eltan, Generia, Jedekia, dan semua pemuka yang lain. Tokoh dari Elisama itu tidak jelas tokohnya, tetapi kita tahu ada orang yang demikian. Tahukah kamu apa makna dari namanya? Eli siapa? Eli, Ilia, Elisa. Ili yaitu Allah. Sama apa itu? Mendengar, dengar, mendengar. Allah mendengar. Ada kalanya kita berdoa, kita merasa Allah tidak mendengar. Sesungguhnya kita yang tidak mendengar. Setiap kata kita, setiap perkataan kita ada jelas untuk mendengar. Allah mendengar apa yang kita katakan, tetapi belum tentu mendengar apa yang kita suruh.
walaupun dia tidak mendengar apa yang kita suruh, tetapi dia mendengar. Dia mendengar. Pada saat kita merasa Allah tidak mendengar, ada kalanya kita sendiri yang tidak mendengar Allah. Bukan dia tidak mendengar perkataan kita, sebab kita tidak mau mendengar, maka Allah tidak menanggapi. Sebab yang kita katakan bertahun-tahun kita tidak peduli, kita tidak mau berubah, maka Allah diam dan dia melihat kita. Dan para pemuka pejabat ini, Melkanya membaca ulang kembali kepada mereka, memberitahukan ulang kepada mereka. Kemudian mereka di situ menyuruh seorang pemimpin kemarin yang bernama Yehudi untuk mencari Baruk, untuk membawa gulungan yang telah dibacakan itu dibaca kembali. Maka di situ Baruk kembali membaca kepada mereka ayat 16. Ada tercatat reaksi dari mereka. Apa reaksi mereka? Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, mereka terkejut. Mereka lebih peka daripada rakyat. Mereka tahu berapa seriusnya mereka menghadapi bencana. Mungkin kalau di WhatsApp ada emoji gambarannya matanya yang terbelalak dan bertanya apa yang terjadi. Dan di sini saya bertanya, mengapa mereka terkejut seperti mendengar hari yang baru, walaupun sangat bahaya, sebab ancaman telah diambang pintu. Mereka terkejut seperti pertama kali mendengar, tetapi apakah mereka pertama kali mendengar? Yeremia telah memberitakan kepada mereka selama 23 tahun, tapi para pejabat-pejabat ini mereka seperti tidak pernah mendengar, dan sekarang mereka mendengar, tahu seberapa seriusnya hal itu, lalu mereka mengambil keputusan. Mereka bertanya kepada Baruk, dari mana kitab ini ditulis, di ayat 19. Lalu mereka berkata kepada Baruk, pergilah, sembunyilah dirimu bersama Yeremia, jangan ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Semua tahu Yeremia tidak bisa datang di rumah Tuhan, maka Baruk harus meninggalkan rumah Tuhan, meninggalkan istana untuk mencari Yeremia. Kemudian mereka sembunyi. Ini reaksi dari para pegawai istana, pejabat besar istana. Menyatakan tentang zaman ayah mereka waktu mereka mendengar kitab ini. Mungkin kitab Imamat. Kalau kalian tidak jelas dengan kitab Imamat, sederhana katakan ada 2-3 yang harus kalian ingat. Pertama, hukum Allah kembali dibacakan. Hukum hidup Taurat dan juga diperluas. Awalnya hukum Taurat ditulis di kitab hanya di kitab Keluaran, tetapi diperluas sampai di Moab. Waktu mereka hendak masuk ke tanah Kanaan, Musa menyuruh untuk membaca kembali hukum Taurat ini. Dan ketiga, hukum Taurat ini tertulis hubungan yang jelas antara perjanjian Allah dengan umat Israel. Dan kitab ini ditemukan di zaman 2 raja ada tertulis, tetapi di situ tidak ditulis hukum Taurat, tidak ditulis kitab Imamat, tetapi ditulis hukum kitab Taurat.
semua di situ mengoyakkan baju mereka. Mereka telah merusak perjanjian dengan Allah. Mereka tahu ada bencana, maka masa itu Raja Yosia mereka pun bertobat dengan mengoyakkan pakaian mereka, kemudian mulai mengadakan perubahan dalam kepercayaan atau agama mereka. Masuk dan sekarang sampai di zaman Yeremia. Pasal jam 11, 11.15, 11.30, 45 sampai di jam 12. Yaitu zaman di masa dimana bahaya ancaman di saat runtuhnya Yehuda. Kitab ini dibaca kembali di dalam satu kamar, dan di pasal 20 ayat 23 ditulis dengan jelas, Yehudi telah membaca berulang, membaca 2-3 jalur, bukan Baruk yang membaca sebab Baruk telah sembunyi. Di sini Yehudi selesai membaca 3-4 lajur, sebab kitab mereka itu ditulis dalam satu lajuran-lajuran. Waktu mereka sambil membaca, raja dengan pisau raut mengoyak-ngoyak kitab itu, kemudian dilempar ke dalam api, kemudian membaca 3-4 lajur lagi, dikoyak lagi sampai akhirnya habis dimakan api. Ini nasib dari kitab itu. Sampai dalam pegawai istana raja, sampai kepada raja, semuanya habis dimakan api. Semuanya tidak tertulis bagaimana reaksi atau perasaan raja di ayat 24. Baik raja maupun para pegawai yang mendengar segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyak pakaiannya. Ada di sini lihat, ada pegawai-pegawai pejabat juga di situ menyuruh mendesak raja supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mau mendengar. Yoyakim jelas kekuasaannya sangat besar dibandingkan dari pegawai mereka, tetapi mereka di sini tidak terkejut, tidak mengoyakkan pakaiannya. Mengapa penulis kitab ini menulis mereka tidak terkejut dan tidak mengoyak pakaian? Sebab Safan mengoyak pakaian mereka. Raja Yosia mendengar kitab itu dan juga mengoyak pakaian, tetapi Yoyakim dia tidak mengoyak pakaiannya, tidak bergerak, tidak ada reaksi, tidak terkejut. Mereka dan juga ada orang yang mendesak agar jangan membakarnya, tetapi dia tidak mau mendengar. Bagaimana reaksi kita terhadap firman Tuhan? Kadang-kadangnya kita juga tidak punya reaksi, menjaga jarak dan jauh. Dan barusan saya menemukan sesuatu, sebab kami pengembalaan suami istri, menemukan bahwa suami waktu dia pulang di rumah seperti reaksinya di dalam tempat kerja di kantor mereka. Cara pekerjaan, kalau perkara terjadi, menyelesaikan perkara sampai dimasuk dalam menyelesaikan. Dia tidak terpikir bagaimana untuk berunding dengan istri, tetapi seorang diri menyelesaikan masalah. Dan kedua, dalam masuk dalam cara pikirnya, sesungguhnya istri tidak berharap dia demikian, tetapi bisa mengadakan interaksi dengannya
Tetapi kebanyakan cara kerja di kantor, kita berpikir kita kemudian menyelesaikan dalam menghadapi permasalahan. Masuk dalam di rumah bukan demikian. Itu adalah lewat dalam interaksi, dalam kegiatan bersama menanggung dan menyelesaikan perkara. Kemarin saya menemukan hal ini. Mengapa kita sepertinya dingin? Ada perkara kita sepertinya tenang kita untuk menyelesaikannya. Yoyakim melambangkan kita banyak orang. Salah caranya yaitu untuk memusnahkan perkara itu. Tapi sekarang perkara itu yaitu kitabnya Tuhan di hadapannya menyatakan kata-kata yang tidak ingin dia dengar, dia lenyapkan, dia bakar habis. Demikian juga ingin menghabiskan Yeremia dan Baruk. Tetapi di situ di ayat menulis bahwa Tuhan menyembunyikan mereka. Baik, ketiga. Dan menambah satu tambahan kitab ditulis di sini bertanya, ditulis kembali ayat 29. Di sebelumnya tidak dikatakan bahwa Yoyakim telah membakar gulungan kitab itu. Di situ di pasal 29 dikatakan mengapa, dia bertanya, mengapa engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti datang untuk memusnahkan negeri ini dan lenyap di dalamnya manusia dan hewan pada saat pergantian masa seperti Babel dan Mesir. Babel telah mengambil kuasa. Di dalam proses ini harus dengan pembayaran yang harga yang mahal, dan dia terus untuk menyerang. Dan bagi kalau bagi penjajah, dia akan menjajah habis, merampas habis semua kekayaan negara itu sehingga tidak punya kemampuan untuk melawan. Dan di situ seperti tidak ada rumput untuk memberi makan hewan gembalaanmu. Yehuda juga dalam menghadapi hal ini. Bagi Yoyakim, dia tidak merasakan, dia membayar pajak, menyuruh orang yang kaya untuk mengambil lebih banyak lagi pajak. Tidak cukup dan memaksa mereka. Bagi seorang, dia jual hanya menjadi saluran, asal saja bencana tidak sampai pada dirinya. Seluruh pembayaran negara, semua harus menanggung, harus membayar. Yoyakim membayar uang terhadap membayar Babel. Dia merasa tidak ada bahaya sebab merasa bisa dengan uang menyelesaikan itu bukan perkara, tetapi uang itu bukan uang dirinya, uang dari rakyatnya. Mungkin itu juga uang orang-orang kaya. Raja tidak perlu mengeluarkan uang, dia hanya sebagai wakil. Semua keluarkan uang, kita kasih kepada Babel. Hal yang bisa diselesaikan uang, tidak, itu bukan masalah, tetapi itu adalah konsep yang salah. Mengapa kita membaca dan membaca lagi kitab ini? Allah bukan menyuruh kita untuk membayar, tetapi kita mendengar, kita harus kembali bertobat, dan kita mohon Tuhan untuk menghapuskan cara pikir yang ini. Cara pikir yaitu apa yang bisa diselesaikan dengan uang itu bukan masalah, tetapi banyak hal yang lebih dalam lagi, hubungan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang.
dan sikap kita kepada Allah tidak bisa dibayar dengan uang. Suatu hari kita akan datang di hadapan Allah. Bahkan Allah telah mengupdate nasib dari Yoyakim. Sebelumnya telah dikatakan bahwa dia akan mati seperti keledai. Tetapi di sini ditulis mayatnya tidak akan dikuburkan. Mayatnya akan ditercampak dan kena panas siang dan dingin waktu malam. Di sini Allah membawa reaksi kita kalau kita tidak bisa menanggapi Allah, kalau kita mengira bisa melenyapkan kitab Allah, maka sejarah dari gereja juga pernah dilenyapkan. Salah satu caranya untuk melenyapkan juga yaitu jangan membaca. Kalau kalian tidak membaca, tidak usah peduli, atau mendengar seperti tidak mendengar, maka perlahan kitab ini akan lenyap. Sesungguhnya Allah penuh dengan kuasa, bahkan kitab suci Allah itu hidup. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Firman Allah penuh kekuatan. Firman Allah yaitu kekuatan dalam jalan kita. Di dalam setiap kesusahan tidak akan datang kepada kita, sebab kita punya kekuatan di dalam Tuhan yang mengasihi kita.
Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberitakan firman-Mu agar tahu bagaimana kami harus berjalan. Kami bersyukur ada firman Allah, ada kitab suci. Saudara semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih atas kasih. Terima kasih Tuhan, lewat firman Engkau berbisik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kita menjadi pedoman di dalam hidup Tuhan. Terima kasih sebab ada Alkitab, kami tahu jalan yang harus kami lalui dan tahu akan sifat-Mu. Sebab ada Alkitab, kami mengenal Yesus Engkau dan mengenal keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, anugerah-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau meletakkan firman-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, di dalam pasal ini dikatakan Raja Yoyakim, waktu dia mendengar firman-Mu, dia memilih untuk membakar gulungan kitab itu. Pada saat kamu mendengar firman Allah, juga sampai pada kita, adakah suatu kata yang diberitahukan kepadamu agar firman-Nya ditaruh dalam hatimu, atau suatu kata dari pemimpinmu memberitahukanmu kamu memilih mendengar atau tidak mendengar? Pendamping kita, suami kita, istri kita, apakah kita mau mendengar atau tidak mau mendengar? Dan waktu mereka berbicara kepada kita, otoritas kita atau Allah, kata-kata yang diberikan kepada kita, apakah kita hanya melenyapkannya saja, kita tidak mau? Pada saat ini kita bisa merenungkan di dalam hidupmu, adakah orang-orang atau berbicara kepadamu setelah kamu mendengar, kamu terima, tetapi kamu hanya menerima sampai di situ, kemudian melenyapkan saja. Kamu hanya mendengar tetapi tidak bisa seluruhnya masuk di dalam hatimu. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Engkau selalu berfirman kepada kami dan juga Engkau tidak membiarkan kami. Terima kasih atas peringatan nasihat yang Kau berikan kepada kami. Kadang-kalanya, tapi Tuhan, ada kalanya kami merasa kami tidak sanggup melakukan, kami biarkan saja. Tuhan, Engkau menghargai hubungan. Engkau menyuruh kami untuk melepaskan perkataan yang menyakitkan kami, tapi Tuhan, kami tidak mau melepaskan, kami tidak mau mengampuni, dan timbul perkara dalam hubungan, kami tidak mau menyelesaikan, kami mengabaikan saja seperti tidak ada satupun yang terjadi. Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk bangun, untuk fokus di dalam firman-Mu. Tetapi HP kami menjadi raja dalam hidup kami. Kami berjalan menyeleweng. Engkau berulang kali menasihat kami untuk jangan takut, jangan lagi hidup di masa lalu. Tapi Tuhan, kami mendengar, tetapi kami tetap fokus di masa lalu kami, dan kami terus pada luka kami, dan juga menarik orang lain dalam rasa sakit kami. Kami tidak mau keluar dari masalah ini. Tuhan, itulah keadaan kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami mendengar seperti kami tidak mau mendengar.
berbelas kasihanlah kepada kami dan tolonglah kami. Bapa Surgawi, mohon Engkau ampunilah kami sebagai suami atau sebagai orang bawahan. Kami tidak seluruhnya mendengar, baik itu terhadap otoritas, bahkan Engkau sendiri. Kami mendengar, kami tidak dapat merasakan apapun. Bahkan istri kami berulang kali meminta atau mengajar kami, tapi kami merasa tertekan. Perlahan hati kami menutup hati dan telinga kami, dan kami mulai memberontak kepadanya, bahkan tidak mau mendengar. Kami merasa dia tidak tahu akan kami. Kami tidak sungguh-sungguh memahami, baik itu perkataan yang dari istri kami, pemimpin kami, atau otoritas kami. Setiap perkataan mereka yang hendak menolong kami, Tuhan ampunilah keras hati kami ini, dan ampunilah kami setiap terhadap perkataan dari otoritas atau pendamping kami. Kami tidak punya reaksi, kami tidak menanggapi. Tuhan ampunilah kami. Bapa Surgawi, mohon Engkau tolong kami, termasuk saya sendiri. Tuhan, aku tidak bisa mendengar firman-Mu dan juga suara orang lain, perkataan orang lain. Kami tidak mendengar perkataan, dan kami menolak semua kata-kata-Mu. Tuhan ampunilah kami. Di dalam hidup kami lemah, kami tidak sanggup. Bahkan di dalam kami ada bagian yang tidak mau kami dengar. Saudara semua, kalau ini adalah kamu, silakan letakkan tanganmu di atas telingamu. Tuhan, kami perlu Engkau, mohon Engkau tolong kami. Kalau kami tidak mau mendengar otoritas kami, bagaimana kami bisa mendengar Engkau ya Tuhan? Dan di masa-masa hidup kami, bagaimana kami bisa mengikuti Engkau? Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami bisa masuk di dalam firman-Mu dan percaya kepada Engkau. Tuhan, tolong kami. Tolong kamilah Tuhan. Seperti Nabi Yeremia 23 tahun terus menulis, dia menulis di situ memberitakan firman-Mu dan menulis segala firman-Mu. Pada suatu hari firman itu dinyatakan, dan firman-Mu ini Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kembali masuk di dalam kami di tahun 5785, satu musim yang baru, terusan yang baru. Tuhan, kami hanya mau mendengar firman-Mu dan kami memuji Engkau.
melihat firman-Mu terjadi di dalam hidupku. Aku terus berharap kepada Engkau. Kiranya firman-Mu digenapi di dalam hidupku, karena Engkau adalah Rajaku. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami hati yang mau mendengar. Tuhan, tolong kami, dan juga kami mengambil keputusan untuk mendengar Engkau. Kami mau taat kepada otoritas kami, mendengar perkataannya sebagaimana Engkau mewakili kami taat kepada Engkau. Dan juga saudara semua, mari kita berdoa untuk Hari Raya Tabernakel atau Sukkot ini. Untuk acara ini baik segala berdoa untuk memberkati drama Indo yang lahir di bulan 1 sampai 6 dan bulan 7 sampai 12 kita berdoa dan di situ ada karnaval. Semua banyak acara, kita mengundang semua teman baru agar mereka bisa hadir. Mari kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami ada hari raya pondok tahun dan memberikan firman-Mu, dan Engkau memberikan petunjuk bagi kami. Kristus lahir di hari raya pondok tahun, kami ikut. Tuhan, Engkau berkatilah kami. Dalam nama Yesus memberkati saudara-saudaraku semua. Pada saat firman Allah ada padamu dan perkataan otoritas yang mengingat-Mu. Di dalam nama Yesus kita dengan berani untuk mendengar dan juga menanggapi. Dalam nama Yesus deklarasikan di dalam hidupmu perkara yang berulang kali dilakukan, berulang kali Roh Kudus mengingatmu
mulai dari hari ini semuanya itu mendapatkan perubahan sebab kuasa Roh Kudus menolong kita agar kita menjadi orang yang mau diajar dan mendengar. Dan dalam nama Yesus deklarasikan firman Allah berkuasa dalam hidupmu. Kamu seperti tabut Allah yang selalu ada dalam hadirat Allah. Dalam nama Yesus memberkatimu. Haleluya, amin.